Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Dimulai dari saya, Nezu Aulia dengan NIM akhir 02, kemudian Antina Patiwatus Sungkro dengan NIM akhir 17, kemudian Diza Uliana dengan NIM akhir 25, lalu ada Rizky Barulianda dengan NIM akhir 32, Muhammad Heksa dengan NIM akhir 44, dan yang terakhir ada Aziza Puspaning Tias dengan NIM akhir 46. Bekerja adalah fitrah manusia untuk mencari rezeki sebagai penopang kehidupan, pemenuhan kebutuhan baik sandang, pangan, dan papan untuk manusia bisa bertahan hidup. Bekerja dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, namun juga untuk memelihara martabat dan juga harga diri manusia. Etika kerja yang baik perlu diterapkan saat bekerja, karena dalam bekerja kita tidak hanya terdiri dari satu komponen, namun terdiri dari berbagai komponen dan memerlukan interaksi dengan orang lain. Selain itu, Islam sangat menjunjung tinggi keselamatan bagi para pemeluknya. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa pengertian etika kerja secara umum, kedua, apa pengertian etika kerja menurut pandangan Islam, ketiga, apa pengertian keselamatan kerja secara umum, empat, apa pengertian keselamatan kerja menurut pandangan Islam, kelima, bagaimana dalil yang menjelaskan tentang etika dan keselamatan kerja, dan yang terakhir yaitu bagaimana implementasi etika dan keselamatan kerja menurut Islam di bidang kesehatan masyarakat. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui dan memahami pengertian etika secara umum, kedua mengetahui dan memahami pengertian etika kerja menurut pandangan Islam, ketiga mengetahui dan memahami keselamatan kerja secara umum, empat mengetahui dan memahami keselamatan kerja menurut pandangan Islam, kelima mengetahui dan memahami dalil yang menjelaskan tentang etika dan keselamatan kerja, dan yang terakhir yaitu mengetahui dan memahami implementasi etika dan keselamatan kerja menurut Islam di bidang kesehatan masyarakat. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari etika kerja. Etika sendiri adalah pembelajaran mengenai masalah-masalah dan pilihan-pilihan moral. Etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos, yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, keyakinan atas sesuatu menurut Kreitner pada tahun 2014. Maka dapat diartikan bahwa etika kerja pada suatu perusahaan atau organisasi memiliki peran penting dalam menjalankan sistem kerja untuk mencapai tujuan dalam organisasi maupun perusahaan tersebut. Dan etika kerja menurut pandangan Islam, menurut Mary pada tahun 2012 menyatakan bahwa etika kerja dalam Islam adalah orientasi terhadap pekerjaan dan bekerja sebagai pendekatan kebajikan dalam kehidupan manusia. Etika kerja dalam Islam ini awalnya didasarkan pada Al-Quran dan ajaran Nabi yang dilambangkan bahwa bekerja keras menyebabkan dosa dapat diampuni dan warisan dari 4 kekhalifahan Islam. Etika kerja dalam Islam memandang tujuan bekerja tidak hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan saja, melainkan untuk mendorong keseimbangan pertumbuhan pribadi dan hubungan sosial. Hal ini menjadi penting dikarenakan bukan hanya memberikan manfaat bagi individu yang berpegang pada prinsipnya, tetapi etika kerja dalam Islam juga memberikan dampak bagi lingkungan kerja secara menyeluruh. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari keselamatan kerja. Menurut Rosento et al. Tahun 2021, keselamatan kerja adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi musibah dengan metode menghentikan resiko guna mencapai sasaran kerja. Musibah kerja diakibatkan oleh dua aspek, yaitu aspek manusia dan aspek area. Yang pertama, aspek manusia berkaitan dengan aksi atau perilaku yang tidak nyaman dari manusia, seperti tidak menaati SOP atau Standard Operating Procedure. Yang kedua, aspek area. Aspek area sendiri berkaitan dengan pencahayaan, hawa lingkungan kerja, serta adanya tekanan mental. Berdasarkan definisi dari keselamatan kerja, dalam suatu usaha, pekerja berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sesuai prosedur, mengikuti tata tertib yang dibuat perusahaan, maka pemilik usaha juga harus menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh pekerja.
Dalam hal ini tersedia perlengkapan perlindungan diri, kesehatan, dan keselamatan pekerja di tempat kerja guna menghindari musibah. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah dari Kitab Al-Ahkam 2340 yang berbunyi, tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Dan juga barang siapa yang membahayakan orang lain, maka Allah akan membahayakan dirinya. Dan barang siapa yang memberatkan orang lain, maka Allah akan memberatkannya. Adapun hal-hal etika bekerja yang perlu diperhatikan ialah yang pertama, meyakini bahwa Allah SWT Maha melihat, mengawasi, dan mengontrol segala perilaku kita, yang mana perilaku tersebut akan dihisab secara adil oleh Allah di hari kiamat atau di akhirat nanti. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya pekerjaan adalah usaha seorang pekerja yang dilakukannya secara tulus. Hadis riwayat Hambali. Yang kedua ialah bekerja dengan cara yang halal dalam segala jenis pekerjaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Yang ketiga ialah, Islam tidak membolehkan pekerjaan yang mendurhakai Allah, yang ada kaitannya dengan minuman keras, riba, dan hal-hal lain yang diharamkan Allah. Yang keempat ialah, bekerja adalah manifestasi keimanan, sehingga dalam bekerja harus senantiasa mengingat Allah. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengenal Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, jangan pertemukan dirimu dan semua yang di bawah kuasa dan kewenanganmu pada kebinasaan, cedera, penyakit, dan kematian. Dan berbuat baiklah Hasan, karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku baik muhsin. Penggalan kalimat, wala tulukul biaidikum ilat tahlukah, menjadi hujah atau dalil fundamental untuk mengharamkan semua tindakan yang membiarkan bahaya, baik dalam bentuk bahan atau substans, maupun kegiatan atau activity, berubah menjadi kecelakaan. Maksud dari ayat ini dalam konteks kesehatan dan keselamatan kerja adalah berinvestasi di jalan Allah, mencegah kecelakaan, dan berbuat kebaikan, termasuk di dalamnya melakukan tindakan selamat, mengikuti aturan dan perbuatan baik lainnya, menjadi rangkaian program yang harus dilakukan setiap muslim. Penerapan etika kerja dalam acara Islam di bidang kesehatan masyarakat, misalnya seorang dosen epidemiologi. Yang pertama, setiap hari beliau mengajarkan siswa untuk memahami ilmu pengetahuan agar dapat memahami dan mensyukuri serta menemukan makna hidup. Selain mengajar, menguji pemahaman siswa dengan memberikan latihan kuis, soal UTS, dan soal UAS. Ketika menilai pemahaman siswa, ia memberikan penilaian yang jujur dan adil berdasarkan kemampuannya. Kedua, ia mengunjungi masyarakat ketika terjadi bencana di berbagai daerah, melakukan penilaian kesehatan, khususnya penilaian kesehatan cepat, dan penilaian kebutuhan cepat. Ia mengumpulkan data secara profesional, jujur, dan rajin dengan mengisi formulir agar masyarakat yang terlibat mendapat bantuan medis yang disesuaikan dengan kebutuhannya, mencegah penyebaran penyakit, dan mengurangi angka kematian. Keikhlasan dalam melaksanakan pekerjaan ini terlihat dari perilakunya yang memperhatikan kebutuhan masyarakat, menanyakan dan mencatat pertanyaan-pertanyaan yang terkait masyarakat yang terdampak sesuai tugasnya, bertanggung jawab dan menjaga hubungan koordinasi dengan tenaga medis dan bidang lainnya,
Ketika beliau juga melakukan berbagai penelitian dan mengikuti berbagai konferensi di bidangnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat yang dapat berguna dalam memecahkan permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada dalam melakukan penelitian. Peneliti tentunya jujur, objektif, profesional, tekun, dan serius, serta bertanggung jawab. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja menurut ajaran Islam di bidang kesehatan masyarakat, khususnya ahli K3 di perusahaan X, yang sangat mementingkan manajemen risiko dan pencegahan kecelakaan kerja di tempat kerja. Dalam manajemen pengendalian risiko, pemindahan atau menghilangkan sumber bahaya, misalnya dengan menghilangkan bahan berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau membahayakan manusia, misalnya serbuk diganti dengan pasta jika tidak memungkinkan untuk melepas atau menggantinya, ia akan merancang atau memodifikasi alat tersebut. Mesin dan tempat kerja yang lebih aman, misalnya dengan memodifikasi kursi dan meja agar ergonomis dan memberikan bantalan pada mesin yang bergetar. Apabila pengendalian teknis tidak memungkinkan, maka akan dilakukan pengendalian administratif, misalnya dengan menerbitkan peraturan kerja, mengatur jam kerja, memasang tanda atau poster, dan label pada benda, bahan atau mesin yang berbahaya. Pemeriksaan terakhir yang dilakukan adalah melatih karyawan dalam menggunakan alat pelindung seperti menggunakan helm, penutup telinga atau earplug, masker, sarung tangan, dan sepatu safety saat bekerja di lingkungan kerja agar aman dan terlindungi dari bahaya yang ada di lingkungan. Ketika ada pegawai yang tidak mau menggunakan alat pelindung diri, beliau akan dengan sabar dan sopan mengkomunikasikan pentingnya penggunaan APD bagi kesehatan dan keselamatan kerja karyawan tersebut. Selanjutnya kesimpulan, etika dan keselamatan kerja adalah aspek penting dalam dunia kerja. Dalam pandangan Islam, bekerja adalah suatu ibadah. Para pekerja harus memperhatikan kekuatan fisik dan kesehatan dalam bekerja. Islam mendorong para pekerja untuk bekerja dengan etika baik yang mencakup kesadaran dan tanggung jawab terhadap diri sendiri serta orang lain. Islam juga mengutamakan pentingnya bekerja dengan jujur dan ikhlas serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Akhir saran, dalam dunia kerja, penting bagi setiap individu, organisasi maupun masyarakat harus menjadikan etika dan keselamatan kerja sebagai dasar utama. Salah satu hal dalam etika kerja yaitu kesadaran. Kesadaran para pekerja perlu ditingkatkan agar lebih sadar terhadap nilai-nilai etika dalam Islam. Mereka harus selalu mengingat Allah dalam melakukan tindakan dan berkomitmen untuk bekerja dengan ikhlas dan jujur.